Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu ya Bapa. Sebelum itu segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Bapa, kepadamu Tuhan Yesus dan kepadamu Roh Kudus, karena Engkaulah Allah Tritunggal kami yang Esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang Esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang Esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang Esa. Ketiganya yang Esa, ketiganya yang Esa. Berikanlah kami pengetahuan, pengertian, dan akal budi-Mu ya Tuhan, supaya kami menjadi orang bijaksana dan rendah hati seperti diri-Mu. Urapi kami pada hamba-Mu pada saatnya Bapa. Kau menjamah lidah bibir hamba-Mu Roh Kudus, supaya apa yang hamba perkatakan menjadi kebenaran-Mu yang sempurna di akhir zaman ini Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biarlah Engkau semakin besar dan hamba-Mu semakin kecil. Persiapan hati kami bagi tanah yang subur di dalam hati kami, supaya firman-Mu yang berbentuk logos tulisan mati menjadi rhema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya katakan amin. Mari kita ucap salam kita. 1, 2, 3. Salutam en Christo en dunameon energemata. Salam di dalam Kristus, di dalam kuasa mujizatnya. Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Ya, saya mau cerita sedikit. Baru saya singgung tadi kan. Saya coba-coba untuk posting dasar kita 10 perintah. Ditolak semua oleh orang Kristen. Argumennya banyak. Pakai ayat lagi. Kita tidak hidup di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia. Dikasih tambah lagi. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan melakukan hukum Taurat, tapi karena iman diselamatkan karena kasih karunia. Ada lagi, hanya Tuhan Yesus yang sanggup melakukan dasa tita. 10 aja harus Tuhan Yesus. Lu kerjanya apa? Saya cuma minta 10. Kalau sampai wahyu, harus mengasihi, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, Bapak belur Anda. Kan cuma minta dasa tita. Dasa tita itu setengahnya itu adalah Pancasila Buddhis. Anda harus tahu nih. Dasa tita itu ya setengahnya 50% adalah Pancasila Buddhis. Pancasila Buddhis itu kalau Anda mau jadi biksu, daftar jadi biksu, tapi jangan lupa orang tua tanda tangan dulu. Ya, kalau orang tua nggak ada tangan nggak bakal dikasih. Ya. Kalau Anda jadi biksu, minimal Pancasila Buddhis itu Anda harus lulus tanpa meleset sedikit pun. Apa itu Pancasila Buddhis? Aku bertekad untuk tidak mencuri, tidak berzina,
tidak mabuk-mabukan, tidak menjual barang ilegal, dan tidak berbohong. Itu 5. Biksu, Anda jadi biksu itu kalau nggak lulus, dikurung Anda di ruang meditasi. Renungin lagi, kata biksu. Oh, Mita, masuk ruang meditasi. 5 loh, Pancasila Buddhis itu harus goal. Makanya kalau Anda di lingkungan wihara, sekali-sekali masuk, Anda perhatikan 5 ini mereka lulus apa enggak. Yang banyak-banyak nuntutnya. Karena kita ada 10 tekad kesucian lebih tinggi lagi, Pak. Mereka punya 8 jalur mulia, kita punya 12 jalan, kita lebih tinggi kita pasti. Tapi standar dia dulu lah, Pancasila Buddhis itu harus lulus mereka. Kalau Anda menemukan Pancasila Buddhis dalam wihara mereka tidak melakukan, langsung tembak aja langsung. Skakmat. Tapi Anda tidak akan pernah menemukan. Mereka bisa lulus loh. Masa minta 10 dasatita aja nggak sanggup Kristen. Jatuh tergelincir semuanya. Kemarin saya sampai saya begitu banyaknya komen, saya nggak balas lagi karena saya lihat, waduh, saya nggak mau balas lagi. Saya bacain satu-satu sampai saya bilang dalam hati saya, Tuhan, saya ini sebenarnya putus asa Tuhan. Mau upload khotbah aja udah males saya. Lihatlah umat-Mu Tuhan. Tidak ada satu orang pun Tuhan yang mau menjalankan perintah-Mu Tuhan. Maunya kasih karunia aja. Terima beres dari Tuhan. Saya putus asa. Ada berpikir nggak mau upload lagi loh. Karena percuma. Gak ada yang mau melakukan perintah Tuhan. Makanya gunung gak pernah pindah, kanker gak pernah sembuh di tumpang tangan. Orang gak mau melakukan, hidup dalam kasih karunia. Akhirnya saya berkonsultasi, ngobrol sama Bugem. Apa penyebab mereka itu tidak menolak 10 perintah Allah? Karena doktrinnya yang lama ini, kita diselamatkan oleh karena iman. Dan saya kalau sampai mau melakukan perintah Tuhan karena ada gerakan Roh Kudus. Saya kalau sampai bisa melakukan perintah Tuhan itu karena Tuhan yang menggerakkan. Tuhan yang memberikan kekuatan. Tuhan yang memberikan kita apalah Kak, segala sesuatu yang menggerakkan kita untuk bisa. Tuhan yang memampukan kita supaya kita dapat melakukannya. Jadi segala sesuatu pokoknya Tuhan. Kalau Tuhannya diam, saya juga diam. 10 aja nggak bisa. Kalau gitu bagaimana dengan biksu dalam wihara? Kira-kira pakai Roh Kudus apa enggak? Pancasila Buddhis lulus. Mereka tuh seperti kita, Pak. Dilatih, disiplin diri, salah ulang lagi. Sama kita. Makanya saya terapkan seperti itu karena saya dari sana. Saya mereka begitu, melatih diri, disiplin diri, kalau salah ulang lagi, sampai bisa. Manusia kita melatih diri supaya tidak terjadi namanya hilaf. Tidak terjadi supaya enggak nge. Itunya mau dihilangin tuh. Kalau segala sesuatu enggak nge, ya gimana Pak? Kamu ngomong salah, enggak nge. Kamu tadi bacok hilaf, saya bunuh aja tuh orang Pak. Ya ampun. Kapan? Dan saya bertanya begitu, kalau oke lah, saya terima doktrin bahwa segala sesuatu karena kasih karunia, karena kekuatan Tuhan, karena dimampukan Tuhan. Gini, saya tanya, waktu saya beriman kepada Tuhan Yesus, saya bertanya, apakah kita sudah digerakkan Tuhan nggak untuk beriman? Beriman itu kemauan kita apa kemauan Tuhan? Kemauanmu pun hasil karya Roh Kudus. Kata Tuhan, tapi aku belum dapat gerakan. Ini sudah digerakkan kata Tuhan. Tuhan, aku ini kurang urapan. Ini sudah diurapi kata Tuhan. Tuhan, aku ini kurang rema. Udah dikasih rema tiap gereja. Apalagi, Tuhan, aku nggak punya kekuatan untuk melaksanakan perintah-Mu. Aku sudah memberikan kekuatan kepadamu. Tuhan, aku kurang apa lagi? Kurang hidayah atau taufik supaya dipermudah jalan-jalan hidupku Tuhan untuk melaksanakan. Udah dikasih hidayah atau taufik. Apalagi kata Tuhan.
alasan terlalu banyak kita. Kan Tuhan sudah kasih kekuatan, Tuhan sudah kasih karunia, Tuhan sudah mempermudah jalan-jalan hidup kita. Tuhan apalagi sudah mengurapi kita. Tuhan tanya, tugasmu apa? Kamu nggak melakukan apa-apa. Sama, kalau pelatih tinju, tukang pelatih bilang, kamu harus begini, ngelaknya begini, begini. Uppercutnya begini, kan dikasih tahu kan. Tugas kita apa? Melatih diri. Kalau semuanya nunggu Tuhan, makanya saya bilang, sampai memberi pun nunggu gerakan Roh Kudus. Saya kadang-kadang bingung saya. Memberi aja, ya nanti kita berdoa dulu. Supaya bagaimana Tuhan harus memberi gerakan Roh Kudusnya, saya harus ngasih berapa. Makanya nolong orang aja susah kita ini. Karena nunggu Tuhan. Ya ampun, saya jujur ya, saya baca komen semuanya kekristenan, saya bilang, Tuhan, saya putus asa Tuhan. Tak satu pun umatmu yang mau melaksanakannya Tuhan. Akhirnya ada satu yang sangat hebat menghakimi saya punya tulisan. Dia bilang begini, Bapak udah lulus belum? Dia bilang gitu. Kalau saya bilang udah lulus, nanti ada unsur bohong. Tahu nggak jawabnya siapa? Hanya keluarga saya yang tahu siapa saya. Hanya jemaat saya yang tahu siapa saya. Dan hanya Tuhan yang tahu apa yang saya lakukan. Matunun. Dan saya tambahin, dan Anda belum kenal saya dan saya juga tidak tahu Anda. Susah ya. Harus bikin konten yang lebih heboh, Pak, supaya kayak Elia Miron. Saya lagi heboh Elia Miron. Udah dengar? Ya, udah tahu lah. Udah tahu kan Elia. Cowok tapi potong rambutnya kayak cewek. Tapi cowok ya, potong rambutnya kurang cepat ya. Dia lagi bikin konten seperti itu ya. Saya nggak tahu juga. Enggak, tapi saya orangnya nggak mau suka terlalu heboh sih. Iya. Tapi saya sangat bersyukur bahwa kita ini adalah generasi bobrok yang terakhir. Kita ini yang tua-tua nih. Ke bawahnya udah bagus. Anak-anak saya sudah bagus. Anak laki saya, anak cewek saya, dan saya juga bersyukur kalau anak-anak kalian generasi ke bawahnya udah bagus. Udah beda. Cara pandang imannya udah beda. Ditanya guru bisa jawab dengan panjang lebar. Nggak tahu kapan kuliahnya. Pokoknya panjang lebar. Berbeda dengan anak-anak yang lain pokoknya. Ya, sama. Anak-anak saya juga begitu. Ya. Kalau belajar di universitas, tapi selalu kalau ditanya temennya dia bisa jelaskan di luar kepala semuanya. Dia sampai ngomong sama saya, heran ya. Kalau belajar komputer kayaknya kadang-kadang bisa lupa saya katanya. Kadang-kadang mau ujian lupa saya katanya. Tapi kalau orang tanya Alkitab sama saya, si luar kepala saya langsung refleks keluar, gak usah buka lagi katanya. Karena saya lah gitu. Heran apa saya sekolah pendeta aja banting setir. Jadi kayak dia udah mulai ogong-ogongan, masuk ke STT GBI aja lah. Entar, sabar belum waktunya. Ya, belum waktunya, jangan. Ya, belum waktunya, jangan, sabar. Tapi nanti kalau yang lulus SMA mau langsung ke STT GBI, kalau gereja ada duit, saya sekolahkan supaya lulusan dari ATM ada gelarnya semua. Ya. Tapi jangan ngajar dosen ya, jangan ngajar dosen. Ya, soalnya nanti nggak lulus. Dan dosen itu masih doktrin lama. Jangan ngajar dosen. Saya bersyukur bahwa generasi ke bawah kita udah bagus. Nah, itulah sedikit cerita. Jadi saya ada posting dasar kita, tidak ada seorang pun yang mau melakukannya. Kita tetap bertahan, Pak. Ini namanya 8 dewa Patsyen, Nuh dan anak-anaknya. Saya juga nggak tahu, tapi Alkitab bilang karena Nuh lah dia menyelamatkan generasi selanjutnya. Karena Nuh lah lahir generasi-generasi baru, yang lain udah mati semua. Apakah dari ATM harus keluar generasi baru, Pak? Kayaknya memang dari ATM lah yang akan menyelamatkan dunia ini dan mengeluarkan generasi baru. Itu namanya Patsyen, 8 dewa.
Fat itu 8, Sin itu dewa. Oke. Seterusnya. Sampai mana kita? Langsung aja, hidup harus suci seperti Yesus. 1 Yohanes 3:3. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Nah, berani maling, potong tangan karena tangan membuat kita tidak kudus. Ini bahasa ini ya, bahasa ibarat perumpamaan ya. Jangan diartikan benar-benar potong tangan nanti. Tapi ada yang ngartiin potong tangan loh ya. Markus 9:43-44, dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang telah tak terpadamkan. Di tempat itulah ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Jadi ini hanya gambaran dan secara rohani. Maksudnya tanganmu itu jangan sampai salah melakukan. Mulai hari ini saya tidak mau dengar ya ada ATM emosi pukul orang. Itu kan salah namanya, kan ya kan. Lagunya apa? Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di sorga. Jadi saya mau melatih Anda sampai setingkat yang paling tinggi. Jadi anggota tubuh kita ini jangan sampai salah melakukan. Anggota, kaki, mulut, ini anggota semua, lidah, semua panca indera harus dijaga. Supaya jangan salah melakukan sampai pelanggaran kena pasal. Oke. Berani pergi ke tempat yang tidak benar dan tidak suci, potong kaki karena kaki membuat kita berdosa. Jadi artinya apa? Kalau pergi ke tempat pelacuran itu tidak boleh. Nah, kemarin rame katanya ada pendeta suka pergi ke spa, pijit. Lagi rame, saya nggak mau nyebutin, tapi lagi rame lah. Jadi bahan olok-olok itu. Dia alasannya di Jakarta Selatan dia bilang tidak ada spa. Sampai orang posting bahwa Jakarta Selatan paling banyak tempat spa, pijit. Jadi nggak tahu lagi saya apa yang terjadi dengan sana. Lagi rame, nanti aja ngomongin jangan di mimbar. Oke, Markus 9:45-46. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Berani melihat yang tidak benar dan tidak suci, cungkil mata karena membuat mata kita berdosa. Markus 9:47-49, dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Tuhan dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak terpadam. Ada setiap orang akan digarami dengan api. Oke, ini gambaran ya, diulang-ulang tentang ulat yang tidak akan padam. Jadi saya sudah khotbah tentang Gehenna ya. Sudah khotbah bahwa Gehenna itu adalah sebenarnya dari kata Gehinom. Gehinom itu ada lembahnya di Israel, seperti jurang. Di sana orang Israel tuh kalau buang sampah tuh buang ke dalam jurang gitu. Gehinom, lembah Gehinom. Nah, lembah dalam kan ada anjing mati itu ditabrak, lempar aja. Jadi mereka nggak mau ngubur, lempar bangkai orang mati. Sampah-sampah buang sana. Termasuk mayat-mayat orang jahat. Kalau ngerampok, memperkosa, sampai dipukulin sama massa, mereka nggak mau kubur, lempar aja gitu situ. Otomatis di sana apinya nyala terus, ulat belatungnya nyala terus. Jadi seperti kalau secara gambarannya adalah bahwa Gehinom adalah seperti TPA, tempat pembuangan akhir. Semua bangkai orang jahat, bangkai anjing, kecoa, ulat belatung, apinya selalu nyala. Kayak sekam gitu, nyala di bawahnya. Emang keluar asap terus gitu. Jadi memang tempat sambat terakhir itu. Artinya secara rohani adalah Gehenna adalah tong sampahnya alam semesta. Artinya setiap orang yang sudah tidak bisa lagi diperbaiki oleh Tuhan, maka dibuang dalam tong sampahnya alam semesta.
tutup, selesai, dan terhilang untuk selamanya. Itu gambaran, makanya ada ulat, ada kecoa, ada yang apinya nggak pernah padam. Itu semua adalah gambaran dari lembah Gehinom. Arti dari digarami oleh api, nah ada kata digarami dengan api. Apa artinya? Adalah setiap orang akan diuji kesuciannya melalui kesengsaraan atau kesusahan. Apakah benar seseorang itu tidak goyah lagi kesucian hidupnya? Yesaya 48:10, sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Jadi apa yang digarami dengan api? Itu artinya orang akan diuji dalam kesukaran. Tapi gini, supaya lebih tajam, saya mau lebih kritis tajam. Tidak semua masalah itu merupakan ujian. Tidak semua masalah adalah cobaan. Kalau ujian pasti tujuannya baik. Jadi masalah itu bukan karena kita. Namanya diuji Tuhan nggak tahu apa-apa, tiba-tiba masalah timbul. Jadi Tuhan nguji, pengen lihat. Nah, termasuk anak saya ini adalah ujian bagi saya. Maju mundur, maju mundur. Saya bilang, saya terima aja apa yang kau perbuat. Ada lagunya apa? Saya tadi mau nyanyi terus. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup memulihkan hidupku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Jadi saya menerima semua keputusan Tuhan. Apapun yang terjadi, ini menurut saya bukan masalah bagi saya. Dan saya nggak masalah, ini adalah cobaan saya. Karena saya dari awalnya suami istri sudah bertanya, Tuhan, ini anak saya mau kuliahnya di mana? Dan akhirnya masuk. Pas masuk banyak hal-hal. Jadi kesukaran yang saya hadapi ini adalah ujian bagi iman saya. Dan saya menerima sepenuhnya apapun pemberian Tuhan. Nah, ada lagi yang namanya cobaan. Cobaan itu adalah sesuatu akibat perbuatan kita sendiri. Kan Tuhan udah bilang, jangan ambisi dunia. Terus Anda nerobos takdir. Kan orang mau cepat kaya. Akhirnya masalah. Itu cobaan bagi Anda, masuk dalam pencobaan Anda. Harusnya orang itu tetap diam, tidak melakukan apapun, legowo nrimo impandum, tiba-tiba ada masalah di depan, itu baru namanya ujian. Tapi kalau karena perbuatan kita, itu namanya bukan ujian, tapi kamu masuk dalam pencobaan. Ya, makanya orang selalu bilang, ya Tuhan, cobaan apalagi yang berat bagi kehidupan saya, ya kan? Itu karena kita ambisi dunia. Harus direnungin ada 3 hal. Oleh diri sendiri kebaikan dilakukan. Oleh diri sendiri kejahatan dilakukan. Baik atau jahat dilakukan oleh diri sendiri. Ini dulu prinsipnya. Kalau Anda sudah lakukan ini, kalau tetap ada masalah, itu ujian dari Tuhan. Ada lagi renungannya. Orang yang baik, walaupun rezekinya belum datang, tapi malapetaka sudah menjauhinya. Orang yang jahat, walaupun malapetakanya belum sampai, tapi rezekinya sudah menjauhi. Artinya begini, semakin Anda berbuat jahat, semakin Anda berbuat nipu, berbuat hal yang buruk, rezeki itu sebenarnya susah sekali. Kalau dia susah, otomatis manusia melakukan apa? Makin kesana kesini, makin marah. Kan dia cari duitnya susah. Jadi dia memaklumi dirinya, kalau saya bohong-bohong dikit nggak masalah gitu. Makanya orang yang jahat, walaupun malapetaka belum datang, tapi rezekinya sudah menjauhi. Waktu rezeki menjauhinya, otomatis manusia refleksnya akan makin berbuat keburukan. Karena susah cari rezeki, atau orang bilang apa? Yang halal, yang haram aja susah, apalagi yang halal makin. Yang tukang, yang besi 10 dirubah besi 8 karena dia mau cari rezeki, karena lagi susah ini. Karena lagi susah. Nah, oke. Seterusnya. Perenungannya adalah, setelah menyadari tubuh ini rapuh bagaikan bejana,
Perkuat pikiran bagai benteng pertahanan yang kokoh dan batin yang tak tergoyahkan. Jadi Tuhan akan menguji seorang Kristen di dalam kesengsaraan dan melihat apakah batin manusia tidak tergoyahkan lagi dan tetap mempertahankan hidup suci waktu ia susah. Jadi waktu lagi susah lah kita diuji. Kalau semuanya lancar mah gampang ya. Haleluya, usaha saya diberkati Tuhan. Haleluya. Tapi permasalahannya begini. Yang terjadi seperti ini. Waktu seseorang melangkah, melakukan usaha, melakukan apapun lah. Masuk dalam usahanya. Di dalam tengah jalan usahanya macet. Biasanya orang nasihatinnya apa? Berdoa Pak. Berdoa Pak. Lalu orang ini berdoa. Waktu berdoa, untuk nutupin masalahnya nggak tahu apa. Pinjam sana, pinjam sini, pinjam sana. Dia beriman. Nah nih, beriman. Doa saya didengar Tuhan. Buktinya saya bisa pinjam sana, bisa pinjam sini, diizinkan Tuhan. Oh, lancar-lancar aja gitu. Dia nggak tahu makin numpuk. Jangan bilang sesuatu itu bahwa kalau lancar itu jawaban doa. Masa Tuhan jawaban doa berdoa, pinjam satu lancar, pinjam sana tuh lancar gitu. Itu belum tentu. Makin terlilit utang. Karena apa? Karena orang merasa kalau bisa minjem sana, wah lancar tuh, minjem sana lancar tuh. Oh, mungkin ini jalannya Tuhan. Saya kasih tahu itulah manusia. Waktu dia melangkah dia nggak tanya Tuhan. Waktu dia tengah jalan dia kepepet dia tanya Tuhan. Terus kalau apa yang dia usahakan bisa pinjem sana, bisa pinjem bank, bisa pinjem teman, bisa pinjem sana, itu dijangkanya jalannya Tuhan. Makin terlilit utang dia terus. Makin panjang penderitaannya. Tapi kita menyangka bisa, oh nih, alhamdulillah ini jalannya Tuhan katanya. Padahal makin panjang nih sebenarnya. Dengan begitu sebenarnya makin panjang sebenarnya. Oke. Pengertiannya belum sampai, nggak apa-apa udah. Oke. Kudus yang sesungguhnya harus menurut kehendak Tuhan, bukan menurut kehendak manusia. Efesus 4:23-24. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Tuhan di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kesucian menurut kehendak manusia adalah ia mengasingkan dan meninggalkan kehidupan normal, meninggalkan keduniawian, pergi bertapa, bermeditasi di hutan, menyendiri, dan lain-lain. Jadi ini standarnya untuk kesucian manusia adalah dia harus apa? Mengasingkan diri, meninggalkan kehidupan normal, meninggalkan keduniawian, pergi bertapa, bermeditasi di hutan, menyendiri, dan lain-lain. Ini versinya manusia. Sedangkan kesucian menurut kehendak Tuhan adalah pertama adalah takut akan Tuhan. Apa itu takut akan Tuhan? Satu, hidup suci. Mazmur 19:10. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Jadi kita nggak disuruh bertapa. Dua, permulaan hikmat. Ada terus demikian. Mazmur 111:10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukan berakal budi yang baik. Puji-pujian kepada setiap tetap untuk selama-lamanya. Dalam pengkhotbah bilang apa? Orang yang dikenannya dikasih apa? Orang yang dikenan Tuhan menurut pengkhotbah dikasih 3. Apa itu? Hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tapi orang berdosa ditugaskannya untuk menimbun. Dan benar kan? Benar kan? Menimbun harta. Itu pun kesia. Jadi kita orang yang dikenan Tuhan itu dikasih 3, Pak. Hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Dan semuanya ini sudah dapat 2. Kita dapat kebijaksanaan dari Tuhan dan dapat pengetahuan. Kesukaannya lagi proses, Pak. Sukacitanya. Lagi proses kan. Karena memang hikmat sama pengetahuannya memang udah pol, ya kan. Tapi sukacitanya masih terakhir, Pak. Gak apa-apa. Kita nanti aja. Oke, yang ketiga adalah permulaan pengetahuan. Amsal 1:7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. 4,
Menjauhi dan membenci kejahatan. Ini menurut standar Tuhan ya. Menjauhi dan membenci kejahatan. Amsal 3:7-8. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Satu lembar ini kita selesai. Apa itu kejahatan? Kalau kita lihat dari semuanya itu, satu, kesombongan, kecongkakan atau membanggakan diri, tingkah laku jahat, mulut penuh tipu muslihat, mata sombong, lidah dusta, tuh, bohong tuh. Tangan yang menumpahkan darah orang tidak bersalah, hati yang membuat rencana jahat, kaki yang berlari menuju kejahatan. Itu sudah diterangin tuh dalam Amsal 8:13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Amsal 6:16-18. 6 perkara yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta loh. Lidah dusta selalu diulang-ulang nih, masalah bohongnya. Tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan. Saya mau tambah lagi. Ada satu. Kita kemarin punya 6 tentang namanya bohong. Ada yang ke-7 rupanya. Kemarin ngomong-ngomong anak saya, ada yang nomor 7. Ada lengah 1. Apa itu? Ada 6. Berbohong untuk ngeprank, untuk bercandaan, ya kan? Untuk basa-basi. Ada yang ke-7 rupanya. Bohong untuk demi konten. Karena zaman dulu nggak terpikir Pak konten. Sekarang zamannya bikin konten YouTube. Rupanya banyak orang bikin konten itu berbohong. Contoh nih, contoh ya. Ini pulang nih. Contoh. Ini buatan dari produk kita. Lihat nuggetnya bagus gitu. Ada anak kecil tuh sampai si ini pun minta 2 kali karena anaknya nggak minta 2 kali tuh. Ini sampai nambah 3 kali, buatan kita, produk terbaru, makanan nugget terbaru gitu. Ini sampai makan 3 kali nambah, cucu saya sampai nambah 3 kali loh. Pertanyaan saya, apa bener sampai nambah 3 kali? Apa begitu enaknya sih? Karena produk baru. Pas kita makan, kita beli, biasa aja. Tapi kok iklannya begitu-begitu sih? Ya kan? Kan kadang-kadang iklan dengan apa, dengan kenyataan kan nggak sama. Biasa-biasa aja menurut saya. Ya, jadi kadang-kadang iklan itu apa namanya nggak sehebat dari apa itu. Makanya saya bilang kadang-kadang ada orang berbohong demi konten. Ini yang ke-7 ini, karena zaman dulu belum, kita renungannya masih renungan jadul. Rupanya zaman sekarang zaman YouTube, Pak. Zaman Facebook rupanya. Oh iya, berbohong demi konten. Oke, Tuhan Yesus memberkati dan mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu ya Bapak. Terima kasih atas pengajaran-Mu ya Tuhan, terima kasih atas semuanya Bapak. Kiranya Engkau memberikan kami rhema terus setiap hari supaya kami lebih lagi untuk melakukan perintah-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami menerima sepenuhnya pemberian-Mu Tuhan. Apapun yang Engkau lakukan Tuhan. Dan Engkau tidak pernah salah. Dan itu adalah yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.